Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Martin. Waalaikumsalam, Bu Susi. Aduh, Wah, ya, kelihatannya makin fresh aja nih ya Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Mas gimana? Bu? Ini lemes semuanya. Anak-anak kemarin saya jemput di Polrestabes dulu. Ya, kalau buat saya alhamdulillah sehat itu. Yang kurang sehat itu pikirannya anak-anak. Entah kenapa. Kemarin anak-anak itu saya jemput di Polrestabes karena kasus tawuran di Kota Semarang. Ya pada intinya kita itu di ejek-ejek, kemudian kita terpancing dan melakukan aksi seperti itu pada Jumat yang lalu. Itu pun Saya ikut prihatin ya Pak. Artinya selama ini saya tidak pernah mendengar suara Bapak itu tawuran, Bu, malah tawuran ya Pak ya. saya juga heran Bu. Saya itu sudah 15 tahun di SMA 1 tidak pernah yang namanya tawuran. Di SMA 1 itu yang namanya anak-anak pinter, anak-anak kaya, orang-orang terpandang itu sudah terjaga, sudah angka-angka tidak sedikit kalau menurut saya. Sudah puluh-puluhan tahun nggak pernah tawuran. Nah, karena ini Bu, imbas dari zonasi kita dapat siswa yang luar biasa jenius dan banyak keaktifannya. Saya mohon apabila diizinkan, khususnya bisa melatih atau mungkin bisa menerima curhat saya. Ya Pak, baik melalui forum ini kita cari solusi bareng-bareng supaya tawuran yang menjadi permasalahan polemik di sekolah Bapak ini ada jalan keluarnya. Silakan kalau Pak Martin mau curhat. Ya, jadi gini Bu, kami itu sudah antisipasi ada yang namanya ini ya organisasi yang di luar OSIS sama membutuhkan itu namanya keamanan. Jadi anak-anak keamanan itu intinya ya kayak keamanan pasar orang-orang preman gitu. Itu sudah terjaga dari dulu. Bahkan pendirinya salah satu adalah mantan wali kota kita. Ya tidak saya sebut lah. Ya itu kan juga alumni sini. Nah, tetapi dari dulu kan sudah bagus gitu. Cuma memasukkan orang-orang yang anak-anak yang nakal, anak-anak yang brutal, anak-anak yang suka ngumpal sini, akhirnya berubah arah tujuannya. Dan kami sebagai guru itu sudah mengingatkan berkali-kali, intinya ubah sikap, ubah perilaku, bahkan sampai yang namanya sepatu tidak sesuai dengan waktu, tanggal, seragam, kemudian sepeda motor brong itu sudah kami tertibkan. Tapi kami masih kecolongan itu. Gitu khususnya. Ada enggak ya kira-kira solusi yang Berarti praktis? berarti bibit-bibit tawuran sudah mulai banyak ya Pak ya, merajalela ya Pak. Iya Bu, Masalahnya rumit banget berarti ini sekarang SMA 1 ya Pak ya. gitu. Kami tidak bisa membatasi itu. Anak-anak udah berani yang namanya merokok di luar, intinya yang dekat-dekat bujo atau di dekat di ini Bu, kantor gubernuran, bibit-bibitnya sudah nampak semuanya. Ya, dan guru-guru di sini bukannya kewalahan ya, intinya kita untuk mendidik anak itu setiap hari, setiap waktu selalu mengingatkan jangan sampai perbuatan seperti itu terulang kembali. Ya, tetapi bagaimana juga yang namanya takdir itu siapa sih yang bisa mencegahnya itu? Yang penting Iya betul Pak. kalau ingin membentengi diri saya dulu itu. Intinya dari jajaran guru-guru kami harus berubah. Intinya memberikan perilaku dan sikap yang lebih baik dulu sebelum nanti kami akan imbaskan ke anak-anak. Kemungkinan dari Bu Susi ada mungkin. Baik Pak Martin. Kalau menurut Pak Martin sekarang, pencegahan dan pembinaan anak-anak yang terlibat tawuran itu seperti apa Pak? Oke, gitu. Sementara untuk kami gitu, setelah kami kan udah 2 kali. Yang pertama itu di tawuran di makam, Taman Makam Pahlawan, Jalan Pahlawan. Dan yang kedua itu dekat ini daerah-daerah sekitar Simpang 5. Yang awal-awal dulu itu untuk mengatasi atau pencegahan anak-anak kami panggil, kemudian dibawa ke kepala sekolah, kemudian
dari kepala sekolah itu sudah ada tingkat kemajuan. Intinya anak-anak sudah nggak berani. Tapi ada satu dua yang masih ikut tawuran kembali. Anak-anak yang masuk ke kepala sekolah itu kami beri scoring atau poin yang tinggi sekitaran 60 sampai 70. Mentahnya 100 hidupnya. Kemudian anak-anak dapat skor, orang tuanya dipanggil, kemudian anak-anak dibawa ke tempat ibadah masing-masing. Kemudian mereka mendapatkan pembinaan. Kalau momennya skornya 5 hari, berarti ya pagi itu ada yang namanya doa bersama, sholat duha itu kalau di masjid. Kemudian ada pengajian, baca Quran, siang dari jam 10 sampai pulang itu dari pembimbingan BK. Jadi mereka kalau skorsing itu nggak enak-enakan di rumah gitu. Dan yang terpenting yang namanya tawuran itu adalah potensi anak yang terpendam. Harapan saya dari potensi anak-anak yang jago-jago di preman apa jago-jago di jalan itu bisa kami fasilitasi ekstrakurikuler western atau tinju, karena yang namanya puncak silat, tempo, kemudian judo, karate itu belum bisa. Mereka kalau namanya di ekstra-ekstra itu anak-anak baik, tapi kalau namanya petinju hampir rata-rata walaupun ninjunya nggak ngarah ya orang siap gitu itu baru baru itu saya untuk yang hal-hal solusi yang sudah diterapkan di sekolah kami. Mungkin Bu Susi bisa memberikan masukan. Apakah Pak Martin dalam hal ini tuh bekerja sendiri ataukah ada kolaborasi bahkan untuk bisa sampai informasi ini kepada kepala sekolah, tahap apa trik-trik yang akan Pak Martin lakukan ini? Oke. Jadi alhamdulillah itu tahapan kami dari sekolah sudah bekerja sama antara tim STP 2K, kemudian kesiswaan. Kemudian dari kesiswaan STP 2K kami merambah ke BK untuk melihat track record anak-anak. Apakah anak ini sudah bisa diselamatkan atau ada anak yang belum. Kemudian kami panggil dari orang tua itu. Jadi pada intinya mereka semuanya jelas kalau sudah diskorsing dan mereka tidak enak-enakan di sekolah, otomatis mereka ada tahu itu. Dan kami menjalin hubungan antara Babinsa, Babin Kamtibmas, orang-orang RW, Pak Lurah di sekitaran kami, Kelurahan Semarang Selatan, untuk saling membantu. Jadi supaya tidak kecolongan lagi, kami minta supaya mereka beliau-beliaunya itu untuk mengawasi anak-anak kami juga. Gitu. Wah, luar biasa Pak itu gebrakannya, artinya melibatkan orang banyak sampai dengan Babin Kamtibmas dilibatkan semua itu sebuah trik-trik yang memang harus dicegah untuk kerawanan-kerawanan saat ini ya Pak ya. Itu kalau boleh kalau boleh tahu Pak, itu kalau dilevelkan tawuran yang sekarang merajalela itu dari level 1 sampai 10, kira-kira kerawanannya di level berapa Pak? Kerawanannya sudah sampai level 8 itu. Dan sudah 2 Wah, kali. mengerikan banget ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang ngikut lagi. Sudah 2 kali ini. Ngeri. Luar biasa, berarti kerawanannya cukup sangat-sangat rawan nih Pak. Iya, iya. Baik Pak Martin, bagaimana Bapak bisa melakukan inovasi dan kreativitas itu Pak? Apakah kemungkinan akan dilakukan oleh Bapak sendiri Kalau ataukah tetap harus lewat kepala sekolah yang mengkomando atau gimana Pak? selama ini saya kalau satu orang diri itu untuk melawan puluhan anak-anak yang saya rasa berandal seperti itu tidak mampu. Nah, jadi harapannya saya bisa dibantu pihak sekolah. Dalam hal ini pemegang kekuasaan tertinggi kami kepala sekolah. Harapannya bisa membantu gitu untuk mengatasi Ya, ini ya. sampai ke akar-akarnya. Baik Pak. Kira-kira yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini oleh Pak Martin apa Pak? Ya, mengumpulkan anak-anak. Jadi yang Ya. kemarin terlibat lagi untuk kami bina, kemudian kami kumpulkan untuk mengajar ke kepala sekolah dan masing-masing nanti dari kami tim kesiswaan untuk memberikan pembinaan. Semoga itu bisa ada efek jerah. Baik Pak Martin. Eh, karena kapan kira-kira itu Pak akan dilakukan
kami setelah hampir mengidentifikasi tadi itu anak-anak itu harapannya harapannya dapat dilaksanakan dari Rabu besok. Jadi ini kan anak-anak masih mengikuti tes, setelah nanti ada salah-salah tes kami akan panggil. Baik Kak Martin, nanti saya pengen mendengar lagi Pak setelah Bapak melakukan inovasi-inovasi ini, nanti kita bercerita lagi perkembangannya seperti apa. Semoga apa yang Bapak inovasikan dengan kreativitas ini paling tidak bisa menekan level pergerakan tawuran dari level 8 itu menjadi turun ya Pak ya. Hampir jadi nyaris jadi nol ya. Amin amin. Matur suwun atas masukannya dan terima kasih sekali. Semua sih mudah-mudahan ini bisa kami laksanakan di sekolah kami. Dan harapan-harapannya anak-anak tadi mampu untuk mengubah sikap, karakter, kemudian mampu untuk memberikan nuansa-nuansa bagi kami sekolah bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan impian kami, yaitu anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu. Amin. Amin Pak, semoga bisa terwujud ya Pak. Baik Pak Martin, sampai ketemu lagi minggu depan setelah panjenengan mengumpulkan anak-anak. Saya pengen cerita kelanjutannya. Terima kasih Pak Martin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, selamat siang. Sami-sami Pak Martin, selamat siang Pak.